Berapa banyak orang yang belajar hanya untuk berdebat? Berapa banyak yang mencari ilmu hanya untuk dipuji? Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Miti, ilmu adalah cahaya yang menuntun hati menuju Allah. Jadi tanyalah pada dirimu, apakah ilmumu sudah membuatmu lebih rendah hati, ataukah ia malah menumbuhkan kesombongan? Ingatlah, ilmu tanpa adab hanyalah petaka yang tersembunyi. Bersihkan niatmu, karena ilmu sejati adalah yang mendekatkanmu kepada Allah, bukan menjauhkan. Berapa banyak orang hari ini yang belajar hanya untuk berdebat? Berapa banyak yang menuntut ilmu hanya untuk mencari pujian? Imam Syafi'i pernah berkata, ilmu itu bukan untuk menyombongkan diri, bukan untuk merendahkan orang lain. Ilmu adalah cahaya yang menuntun hati menuju Allah, saudaraku. Mari kita duduk sejenak, tenangkan hati, dan tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah ilmu yang kita kejar telah membuat kita lebih tunduk kepada Allah, atau malah membuat hati kita keras, penuh dengan rasa ingin menang, ingin dipuji, ingin dianggap lebih hebat? Dulu ada seorang murid yang cerdas. Setiap hari ia belajar hadits, fikih, tafsir, bahkan filsafat. Tapi setiap kali ia berbicara, terasa ada racun, kesombongan di dalamnya. Ia sering berkata, aku lebih tahu daripada kalian, guruku lebih hebat, aku sudah hafal kitab ini dan itu. Seorang selesai menjauhinya. Hatinya gelap tanpa ia sadari. Hingga suatu hari gurunya berkata, anakku, ilmu yang kau pelajari itu seperti air. Jika masuk ke tanah yang subur, ia akan menumbuhkan tanaman. Imedio sida, tapi jika jatuh ke batu keras, ia akan mengalir tanpa manfaat. Tundukkan hatimu, agar ilmu itu memberi hidup. Saudaraku, berapa banyak di antara kita yang belajar bukan karena Allah? Berapa banyak yang berdiskusi di media sosial, bukan untuk kebenaran tapi untuk mencari menang? Ingatlah perkataan Imam Malik, ibuku memakaikan pakaian terbaik untukku, bukan untuk pamer, tapi agar aku belajar adab sebelum ilmu. Adab adalah kunci. Tanpa adab, ilmu hanyalah hafalan kosong. Tanda-tanda ilmu yang bermanfaat adalah membuat hati kita lembut, menjauhkan kita dari ghibah dan debat sia-sia, memperbanyak amal bukan hanya kata-kata. Di zaman Imam Ghazali, ada seorang alim yang setiap malam menangis. Orang bertanya, wahai syaikh, mengapa engkau menangis? Ia menjawab, aku takut. Ilmu yang aku ajarkan kepada ribuan orang ini akan menjadi hujjah yang memberatkanku di akhirat, karena aku belum mampu mengamalkannya semua. Saudaraku, kita harus takut. Ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi hijab antara kita dan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang pintar berbicara tapi kosong amalnya. Sekarang, tanyakan pada diri kita, apakah ilmu kita mendekatkan kita kepada Allah, ataukah membuat kita merasa lebih tinggi dari orang lain? Apakah kita sudah menghormati guru, merendahkan diri di hadapan ilmu? Ingat sabda Rasulullah, barang siapa menuntut ilmu untuk membanggakan diri di hadapan ulama, atau untuk mendebat orang bodoh, atau menarik perhatian manusia, maka ia di neraka. Ajar Tirmidzi, saudaraku, ilmu sejati adalah yang menjadikan kita lebih dekat kepada Allah. Ilmu sejati adalah yang membuat kita menangis di malam hari, karena menyadari masih banyak dosa yang harus diampuni. Pesan terakhir Imam Syafi'i, ilmu tanpa amal adalah seperti pohon tanpa buah. Mari kita perbaharui niat, bersihkan hati. Jangan jadikan ilmu sebagai mahkota kesombongan Siti.
tapi jadikan sebagai tongkat yang menuntun kita menuju surga. Doa penutup. Ya Allah, na bersihkan hati kami dari kesombongan ilmu. Jadikanlah ilmu kami cahaya yang menuntun langkah kami ke surgamu. Lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin.